ekstrim dalam manuver-manuver politiknya. Jokowi dinilai cawe-cawe dalam urusan pilpres, kemudian dinilai mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencapresan, termasuk juga dituduh merusak demokrasi dan melanggengkan politik dinasti. Tidak berhenti di situ, tim hukum Hasto juga berargumen bahwa ini tentu tidak terlepas dari Hasto yang memecat 27 kader PDIP, yang salah satu di dalamnya itu ada Jokowi, ada Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution, yang dinilai mempercepat Hasto itu dijadikan sebagai tersangka. Bahkan tidak berhenti di situ, argumen lain bahwa tersangkanya Hasto itu sebagai bukti yang cukup sahih mempertebal bahwa sebenarnya PDIP itu ditarget untuk diobok-obok, diacak-acak, dan diaut-aut. Ini adalah argumen yang sehari dua hari ini cukup kuat. Narasinya berkembang di mana-mana, di media sosial, media mainstream, media online, dan di kalangan-kalangan kelompok kritis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Wall. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengulas videonya dari Mas Adi Prayitno ya, Mas Pray. Mari kita coba dengar ulasan dari video Adi Prayitno tentang, yuk kita tonton videonya. Saya kira salah satu isu yang menarik setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah narasi isu politik yang seakan-akan ini menjadi babak lanjut peperangan politik antara PDIP dengan Jokowi, karena argumen politik yang disampaikan oleh tim hukum PDIP selalu menyebut nama Jokowi dalam kasus pusaran yang telah membelit Hasto dalam persoalan hukum. Sebut saja misalnya kita cek satu persatu di media, tim hukum Hasto mengatakan Hasto itu ditersangkakan karena Hasto sangat kritis kepada Jokowi. Terutama di akhir kekuasaannya, Jokowi dinilai ekstrim dalam manuver-manuver politiknya. Jokowi dinilai cawe-cawe dalam urusan pilpres, kemudian dinilai mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencapresan, termasuk juga dituduh merusak demokrasi dan melanggengkan politik dinasti. Tidak berhenti di situ, tim hukum Hasto juga berargumen bahwa ini tentu tidak terlepas dari Hasto yang memecat 27 kader PDIP, yang salah satu di dalamnya itu ada Jokowi, ada Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution, yang dinilai mempercepat Hasto itu dijadikan sebagai tersangka. Bahkan tidak berhenti di situ, argumen lain bahwa tersangkanya Hasto itu sebagai bukti yang cukup sahih mempertebal bahwa sebenarnya PDIP itu ditarget untuk diobok-obok, diacak-acak, dan diaut-aut. Ini adalah argumen yang sehari dua hari ini cukup kuat. Narasinya berkembang di mana-mana, di media sosial, media mainstream, media online, dan di kalangan-kalangan kelompok kritis. Jokowi ketika di doorstop ditanya secara terbuka oleh wartawan ketika namanya dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, Jokowi mengatakan Jokowi adalah orang yang tak lagi jadi presiden. Jokowi sudah pensiun. Jokowi kemudian tertawa dengan begitu ringan dan begitu santai. Dan Jokowi mengatakan sekaligus memberikan pesan bahwa harus diikuti proses hukum yang saat ini sedang terjadi di KPK. Ini adalah jawaban-jawaban yang khas dengan Jokowi. Cukup simpel, cukup singkat, dan seakan-akan memang tidak ingin membantah tuduhan-tuduhan apapun yang selama ini selalu dialamatkan kepada Jokowi. Bahkan Gibran ketika di doorstop juga oleh kawan-kawan media, Gibran menunjukkan gesturnya yang kelihatan tidak happy jika persoalan Hasto dengan KPK itu ditanyakan kepada Gibran. Gibran mengatakan nggak ada hubungannya dengan Gibran, dan tentu saja Gibran mengatakan tidak tahu menahu sama sekali terkait dengan urusan ini. Ini yang saya kira menjadi narasi politik yang cukup berkembang kuat belakangan ini, yang terus menjadi konsumsi publik. Sementara perdebatan-perdebatan terkait dengan hukumnya
ini seakan-akan sudah selesai karena tidak terlampau kompleks. Hasto misalnya hanya dituduh sebagai sosok yang punya kontribusi terkait dengan penyuapan Harun Masihu terhadap oknum KPU dalam kasus PAU. Termasuk misalnya Hasto dinilai punya andil, bahwa Hasto itu dinilai menghalang-halangi dan merintangi terkait dengan penyidikan Harun Masihu. Oleh karena itu, kalau kita mau menghitung secara rata-rata, argumen politik ini sekalipun begitu kuat, begitu kencang disampaikan oleh tim hukum PDIP, tentu tidak bisa membatalkan, apalagi menganulir fakta-fakta yang dimiliki oleh KPK bahwa sebenarnya ada bukti yang cukup sahih, bukti yang cukup kuat dimiliki oleh KPK bahwa Hasto sangat layak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini yang saya kira per hari ini narasi politiknya cukup kuat. Bagi saya ini semacam babak lanjut ya, perang politik antara PDIP dengan Jokowi. Mungkin bagi PDIP, sekalipun Jokowi tak lagi jadi presiden, tapi akses Jokowi terhadap instrumen-instrumen politik dan hukum di negara ini cukup kuat. Mungkin bagi PDIP, Jokowi ini adalah sosok presiden dalam tanda kutip yang masih punya kekuatan untuk masuk ke ranah-ranah hukum dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira memang sampai hari ini terus menjadi perdebatan. Oleh karena itu, kalau kita mencermati satu persatu, terutama terkait dengan isu politik setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tentu publik melihatnya sebagai babak lanjut perang tak berkesudahan antara PDIP dengan Jokowi. Padahal kasus hukumnya sama sekali itu tidak pernah diperdebatkan secara tuntas ataupun diperdebatkan secara kompleks. Yang menarik selanjutnya tentu adalah publik bertanya-tanya ketika dikaitkan dengan Hasto ditetapkan sebagai tersangka, sebagai bukti yang nyata bahwa PDIP akan diacak-acak, akan diawut-awut. Orang bertanya-tanya, diacak-acak untuk apa kepentingan politiknya? Bukannya Pilpres sudah usai, bukannya Pileg sudah selesai, bukannya Pilkada juga sudah usai. Kalaupun toh Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tentu secara politik elektoral nggak ada efeknya kepada PDIP, dan di pemilu yang akan datang ini masih cukup lama, dan bahkan memori publik itu akan hilang karena kecenderungan masyarakat kita secara umum suka lupa dengan peristiwa hukum dan politik yang membelit elit-elit partai tertentu. Bahkan kalau mau jujur, kasus korupsi yang melibatkan elit partai tertentu itu tidak ada faedahnya secara elektoral dan relatif tidak punya daya rusak secara elektoral. Sebut saja misalnya dalam kasus Ketua Umum Golkar, Sekjen Golkar, menjelang Pileg 2019. Setia Novanto dan Idrus Marham itu berurusan dengan kasus hukum. Tapi nyatanya hasil Pileg 2019, Golkar justru muncul dan tampil sebagai partai pemenang Pileg di bawah PDIP. Oleh karena itu, kalau ini disebut sebagai awut-awut, kalau dikaitkan dengan kepentingan politik elektoral, ini sudah melewati itu semua. Karena pemilu, Pilpres, dan Pilkada itu sudah lewat. Yang kedua, di awut-awut dalam konteks apa? Sampai hari ini, tidak ada desakan-desakan apapun kepada PDIP, khususnya untuk mengganti ketua umum mereka, Megawati Soekarno-Putri, sebagai ketua umum partai. Yang ada itu memang sejak awal resistensi yang cukup besar terkait dengan sikap politik Hasto yang dinilai sangat kritis dan konfrontatif, khususnya kepada Jokowi. Kalau ada upaya untuk misalnya menggeser Megawati sebagai ketua umum partai, per hari ini itu tidak ada. Kalau ada upaya-upaya untuk melakukan kongres luar biasa supaya ada regenerasi kepemimpinan di internal PDIP, terutama ketua umum misalnya, sampai hari ini pun tidak ada, baik di internal PDIP ataupun eksternal PDIP. Bahwa muncul memang spanduk-spanduk yang mencoba untuk mendelegitimasi bahwa kemurusan PDIP yang diperpanjang otomatis tanpa kongres itu, iya, itu tidak bisa dibantah. Tapi sekali lagi misalnya publik bertanya, ini belum ada bukti desakan supaya ada pergantian ketua umum di internal mereka. Kalau Hasto memang sejak awal memang dilihat oleh publik begitu banyak resistensi yang silih berganti mendatangi Hasto karena sikap politiknya itu sangat agresif dan sangat kritis. Ini yang saya kira orang bertanya-tanya dalam konteks apa PDIP itu diawut-awut. Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah usai, dan tidak ada desakan apapun untuk mengganti ketua umum mereka ya dengan misalnya dengan figur-figur yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahwa mungkin PDIP punya argumen awut-awutnya dalam konteks
untuk merusak kredibilitas PDIP sebagai partai yang selama ini membela wong cilik, partai bersih, tidak ada kader-kadernya yang terlibat dalam kasus hukum mungkin iya. Karena apapun judulnya, setelah Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka dalam banyak hal, itu cukup merugikan bagi PDIP, terutama dari segi citra politik ya. Oleh karena itu, mari kita saksikan bagaimana perkembangan politik selanjutnya, perkembangan hukum selanjutnya setelah Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita sebagai rakyat biasa tentu tidak punya kemewahan untuk mempercayai apakah kasus tersangkanya Hasto ini betul ada kaitannya dengan sikap kritisnya kepada Jokowi atau sebaliknya tidak ada hubungannya sama sekali. Apakah kita semua harus mempercayai ini murni persoalan politik atau memang ada intervensi kekuasaan? Ini yang kemudian menurut saya tidak bisa hitam putih, karena tidak semua orang bisa memiliki bukti, memvalidasi sebenarnya kita itu akan lebih percaya kepada siapa. Apakah akan lebih percaya kepada argumen yang dibangun oleh tim hukum PDIP, ataukah akan lebih percaya misalnya dari statement Jokowi bahwa Jokowi itu bukan lagi presiden, Jokowi itu sudah paripurna, sudah pensiunan, dan tentu saja tidak lagi punya akses apapun terkait dengan sumber daya hukum yang ada di Indonesia. Terserah kita semua mau percaya pada siapapun, apalagi di tengah demokrasi kita yang berkembang cukup luar biasa, di tengah dunia digital yang semakin masif, pro dan kontra, mau percaya pada PDIP, mau mendukung argumennya Jokowi, itu persoalan selera politik. Itu hanya terkait di mana kita mau berada, posisinya bersama dengan PDIP atau posisinya bersama dengan argumen yang dibangun oleh Jokowi. Artinya apa? Seringkali objektivitas dalam kasus hukum, objektivitas dalam kasus politik itu bukan objektivitas yang sesungguhnya, tapi objektivitas yang dikaitkan dengan posisi politik dan selera politik seseorang. Tinggal kita mau menentukan mau berada di mana-mana. Bisa setuju dengan argumen PDIP, bisa juga sangat hakul yakin dengan argumennya Jokowi, atau tidak bersikap sekalipun. Dalam konteks demokrasi, semua orang bebas memiliki sikap. Tapi yang terakhir, yang paling menarik terkait dengan kasus Hasto yang sudah jadi tersangka adalah publik sedang menunggu apakah betul Megawati Soekarnoputri akan mendatangi KPK seperti pidato politiknya beberapa waktu yang lalu. Kalau Hasto ditangkap, dijadikan tersangka, maka Megawati akan mendatangi KPK sebagai bentuk tanggung jawab bahwa Hasto itu adalah kader PDIP dan orang nomor penting, orang penting di PDIP. Nah, itu yang sedang ditunggu-tunggu. Sekalipun publik sebenarnya bertanya-tanya, untuk apa Megawati itu datang ke KPK? Ya, di negara demokrasi siapapun boleh mendatangi lembaga hukum. Boleh datang ke kepolisian, boleh datang ke KPK, boleh datang ke kejaksaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekalipun banyak orang bertanya, apakah ini sebagai bentuk intervensi? Apakah ini sebagai bentuk upaya bagaimana KPK itu dalam tanda kutip ya diintervensi dan seterusnya dan seterusnya? Harus diakui sampai hari ini kalau mau jujur, PDIP itu bukan partai pemenang Pilpres, dan per hari ini juga kita menyaksikan nyaris tak ada partai manapun, nyaris tak ada kekuatan politik manapun yang mau berkawan apalagi berkoalisi dengan PDIP. Oleh karena itu, kalaupun toh ada tuduhan bahwa ini upaya untuk nakut-nakuti, ada tuduhan untuk mengintervensi KPK, kalau betul Megawati datang ke KPK, rasa-rasanya menurut saya agak sedikit sumir dan agak sedikit hambar. Mengingat PDIP bukan lagi partai pemenang Pilpres, dan sangat kelihatan per hari ini PDIP itu terlihat hanya sendirian berjalan di tempat yang sunyi. Tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada orang, dan nyaris tidak ada kelompok-kelompok politik manapun yang mau berteman dengan PDIP. Ini mungkin tidak bisa dilepaskan karena PDIP kalah dalam Pilpres. Jadi itu ya, penetapan Hasto Kristianto itu muncul perdebatan besar di tanah politik dan hukum. Isu ini sampai memicu narasi
PDIP menjadi target serangan untuk menghancurkan atau melemahkan posisi PDIP. Bahkan tim hukum Hasto menuding bahwa langkah ini berkaitan dengan sikap kritisnya Hasto pada Jokowi, terutama pada akhir jabatannya kemarin, termasuk soal politik dinasti, interferensi pilpres. Namun KPK menegaskan bahwa ada bukti kuat yang menjerat Hasto dalam kasus hukum ini. Dan Jokowi menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dan tidak lagi memiliki pengaruh dan dalam urusan hukum dan politik. Namun spekulasi keterlibatannya terus berkembang, diperkuat oleh gestur santai Jokowi dan pernyataan tim hukum PDIP yang kerap menyebutkan namanya. Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai tidak berdampak signifikan secara elektoral mengingat pemilu masih jauh. Namun citra PDIP sebagai partai bersih dipertaruhkan. Di tengah situasi ini, publik menunggu langkah Megawati yang sempat menyatakan akan mendatangi KPK sebagai bentuk tanggung jawab. Drama ini mencerminkan dinamika politik Indonesia yang sangat penuh intrik. Apakah ini sekedar kasus hukum biasa atau kepentingan politik lebih besar di balik layarnya? Publik dibiarkan bertanya-tanya, menentukan kepercayaan pada narasi yang berkembang. Apakah kepada PDIP atau Jokowi? Perjalanan belum selesai. Cuman perlu sobat ketahui bahwa dalam dunia politik itu sebaiknya biasa-biasa aja. Karena sering terjadi di saat sebelumnya menjadi lawan, tiba-tiba menjadi kawan. Bahkan yang jadinya kawan malah menjadi lawan. Jadi jangan terlalu fanatik sehingga selalu membenarkan si A yang benar, si B yang salah. Karena tidak tahu. Karena kita tidak pernah tahu kapan mereka bisa menjadi kawan, kapan juga bisa menjadi lawan. Oke sobat, bagaimana tanggapannya? Semoga video ini bisa bermanfaat. Sehingga kita tidak selalu bertanya-tanya mana yang benar, mana yang salah. Intrik ini kita mesti waspadai, jangan terpancing menjadi emosi sehingga selalu mendukung si A, si B dan akhirnya terjadi suatu permusuhan. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.